Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah secara daring melalui via YouTube channel Gereja GBI Cimat Balangbodong. Kita bersyukur buat hari ini ada kesempatan, kehidupan, bahkan kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kita boleh datang lagi kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Dia, yang adalah salah satunya penolong dalam kehidupan kita, satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kita, yang telah menyelamatkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita, yang baru saja kita rayakan akan kematian dan pengorbanannya di kayu salib. Dan kita bersyukur, kita percaya bahwa Dia telah bangkit juga dari antara orang mati untuk menebus kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengagungkan akan nama Tuhan lewat penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan bersama kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Aku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Dia telah mati untuk menebus kita semua orang yang percaya kepadanya. Saya mengajak akan jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang kupercaya. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal juru selamatku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dua foto oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami dapat bersama-sama datang beribadah kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jam ibadah kami dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuliakan nama Tuhan sebab Dia telah bangkit bagi kita. Dan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289. Terpujilah Allah, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Bersama-sama kita akan membacakan akan ikrar pengakuan iman secara organisasi Gereja Kibait. Saya mengajak akan umat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Namun kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 69, Kemenangan Demi Anugerah. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah merupakan kemenangan yang dianugerahkan bagi kita setiap yang percaya kepadanya. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 69, Kemenangan Demi Anugerah. Sekarang yang menang nanti, Dia yang Maha Kuasa, pemimpin tentara di peperangan, semuanya maju gagah. Pakaiannya amat indah sambil bersukaria, memuji hulu balangnya serta bernyanyi-nyanyi. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji demi anugerah saja. Yang menang sekarang, yang menang nanti, siapakah raja itu? Mana tentaranya yang dipimpinnya, yang puji panglimanya? Dialah Tuhan dan Raja, penebus juru selamat. Tentaranya bagaikan bintang bersinar di tahtanya. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji demi anugerah saja. Menang sekarang,
Teruslah Raja besar, Raja duniawi nantikan rubuh, mahkotanya terlempar. Tetapi bala dan tahu yang bersetia teguh, bila peperangan kan lalu berhenti di rumahmu. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji demi anugerah saja. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji demi anugerah saja. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu pada jam pagi hari ini. Bahwasanya kasih dan anugerah Tuhan sungguh melimpah atas hidup kami. Sepanjang 1 minggu lagi lamanya Tuhan, Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dalam melewati hari-hari hidup kami, dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, dalam kebersamaan kami bersama dengan rumpun keluarga kami, terlebih di dalam persekutuan jemaat-Mu Tuhan, di dalam kami bersama-sama melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan. Bahkan kami bersyukur bersama dengan panitia Paskah, bahwa Tuhan sudah menolong dan memberkati mereka, di dalam mereka merencanakan akan perayaan Paskah jemaat di dalam tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pada minggu yang lalu boleh terlaksana dengan baik. Semuanya hanya di dalam kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap hal yang telah kami lakukan sehubungan dengan perayaan Paskah kami ini Tuhan, boleh naik menjadi korban syukur kami yang sungguh berkenan di hati Tuhan, mendatangkan berkat dalam kehidupan kami sekalian umat-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan hidup Tuhan masih boleh percayakan bagi kami umat-Mu dalam tempat ini. Secara khusus bersama dengan beberapa jemaat-Mu Tuhan, baik pada minggu yang lalu, yang telah menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu, bahkan di dalam minggu kedepannya ini. Kami datang bersyukur bersama dengan Saudari Aprianti, anak kekasih Aristia Pasorong, Gracia Aprilia Lasa, dan Ibu Ani Kurapa. Bahkan dalam minggu ke depan ini Tuhan bersama dengan hamba-Mu Ibu Pince John Sera, anak kekasih Regina Patandean, Saudari Lydia Tiku, Ibu Kristina Febrika Reseki, Ibu Fitri Wiryadinata, Saudari Misra Bondon, Saudari Jenny Aprianti Lalang. Biarlah kiranya ketika umat-Mu ini Tuhan menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu, mereka boleh menikmatinya di dalam kehendak Tuhan, mengisi hari-hari hidup pemberian Tuhan dengan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup yang Tuhan karuniakan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam perjalanan hidup kami, baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan kami jemaat-Mu dalam tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa kepada-Mu untuk setiap jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami datang bawa ke dalam tangan kuasa-Mu Saudari Yuli Kalimbuang, anak kekasih Christopher Patandean, anak kekasih Belvania dan juga David. Kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, mohon uluran tangan kuasa Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan mereka boleh disembuhkan. Di dalamnya nama Tuhan kami sama puji dan permuliakan. Kami juga berdoa mendoakan akan hamba-Mu Bapak Andarias Lele Sambara dalam proses pemulihan selanjutnya. Tuhan yang akan terus berkarya dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga dia boleh sehat secara sempurna. Di dalamnya kami akan sama-sama mempermuliakan Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan untuk jemaat dalam usia tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, berikan sukacita dan sejahtera yang asalnya daripada-Mu Tuhan, sekalipun mereka terbatas dalam melakukan berbagai macam hal karena fisik mereka. Tapi biarlah kiranya iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan tetap dikuatkan, sehingga mereka tetap setia dalam iman hanya kepada-Mu Tuhan, sampai pada akhir hidup mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan
untuk setiap jemaat kami yang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau akan bukakan pintu berkat-Mu bagi umat-Mu, sehingga hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, mereka boleh memperoleh pekerjaan yang tepat, mereka boleh tekuni di dalam perjalanan hidup mereka, bahkan mereka boleh pakai untuk hidup mengiring dan memuliakan Tuhan. Begitupun juga Tuhan, bagi setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka, kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya dalam kehendak-Mu Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, yang seiman dengan mereka, sehingga mereka boleh menata hidup mereka ke depannya dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa kepada Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan dalam menjalani rumah tangga mereka setiap hari. Hadirlah di tengah keadaan rumah tangga setiap umat-Mu Tuhan, lawat dan berkatilah mereka. Pergumulan-pergumulan di tengah rumah tangga setiap umat-Mu, biarlah kiranya Engkau sendiri akan memberikan jalan keluar, sehingga apapun yang dialami, apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu di tengah-tengah rumah tangga mereka, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, memberikan kelegaan, menopang dan memberkati terus kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkatilah semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Berkati dalam pertumbuhan mereka setiap hari. Berkati Tuhan di dalam pengenalan akan iman mereka kepada Tuhan. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu kian hari, kian bertambahlah iman mereka kepadamu, kian bertambahlah cinta mereka kepada Tuhan. Sehingga setiap harinya mereka bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tapi terlebih secara rohani. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Frederika Darwono sekeluarga. Tuhan percayakan tanggung jawab di tengah-tengah yayasan ini. Biarlah kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu, memberikan ketabahan, kesabaran dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang berat ini. Biarlah kiranya kehadiran hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu di tengah panti asuhan ini. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap donatur yang setia untuk mendukung akan setiap program di tengah panti asuhan ini. Berkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam setiap usaha mereka. Dan biarlah kiranya melalui semuanya itu Tuhan mereka boleh tetap pakai hidup mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan seluruh umat-Mu dalam tempat ini. Dalam mereka menekuni pekerjaan mereka setiap hari. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan yang akan membuatnya berhasil, sehingga melalui setiap tetesan keringat umat-Mu setiap hari, dari sanalah akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh pakai untuk hidup mempermuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami datang mohon perlindungan Tuhan atas seluruh umat-Mu. Kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka setiap hari, biarlah kiranya kawalan Tuhan selalu nyata bagi mereka. Sehingga setiap harinya Tuhan mereka boleh jalani dengan penuh selamat hanya di dalam pimpinan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan setiap anak-anak jemaat Tuhan di dalam proses pendidikan mereka. Kami mohon biarlah kiranya keberhasilan Tuhan karuniakan bagi mereka. Segala biaya yang mereka butuhkan di dalam proses pendidikan, Tuhanlah yang akan mempercukupkannya. Sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan boleh berhasil di dalam proses pendidikan mereka hanya karena tuntunan, kuasa, dan pertolongan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami teringat beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar dalam urusan pekerjaan mereka, dalam urusan pendidikan mereka. Biarlah kiranya dimanapun mereka berada Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga sekalipun jarak memisahkan kami, namun kami boleh sama-sama merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk proses pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini Tuhan. Berkati panitia di dalam memikirkan akan kelanjutan pembangunan-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan mereka mampu memikirkan yang terbaik demi kelangsungan pembangunan ke depan. Kami percaya ada masa yang Tuhan telah atur bagi umat-Mu dalam tempat ini, di mana pembangunan rumah-Mu ini Tuhan boleh terselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap
hamba-hambamu Tuhan yang kau bawa ada di dalam kepengurusan ini. Berikan rasa tanggung jawab penuh di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah kiranya setiap yang telah diprogramkan boleh dikerjakan bersama-sama demi untuk kemajuan pelayananmu Tuhan, dan boleh membangun iman percaya kami bersama warga gereja Kibait. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhanlah yang akan terus menopang dan memberkati mereka, sehingga mereka mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga melalui masa pemerintahan mereka Tuhan, kami rakyat Indonesia boleh menikmati kesejahteraan di dalamnya. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan bencana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kami hadapi bersama-sama. Kami mohon perlindungan Tuhan atas kehidupan kami seluruh umat-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya virus ini boleh berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali dengan leluasa beraktivitas seperti sedia kala. Dan biarlah kiranya di dalam semuanya itu Tuhan, kami akan sama-sama tetap hidup bersyukur kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, kami seluruh umat-Mu siap untuk menjalani hidup yang akan Tuhan karuniakan dalam minggu ke depan ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jaga dan naungilah kami, lindungi kami seluruh umat-Mu. Berkatilah kami Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Karuniailah kami umur panjang ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap kami umat-Mu masih boleh beroleh belas kasihan Tuhan. Tetap dipercayakan hari-hari hidup untuk masih boleh kami jalani, masih boleh kami nikmati. Bahkan dalam segala yang kami rencanakan dalam hidup kami ke depan ini, biarlah kiranya kuasa Tuhan menyertai, sehingga keberhasilan demi keberhasilan dalam rencana hidup kami boleh nikmati bersama-sama. Terlebih kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami dalam iman percaya kami kepadamu. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi umat-Mu yang kokoh dalam iman, tetap teguh di dalam iman kepadamu sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Sambut dan dengarkan doa kami ini yang kami datang bawa kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kami, menyelamatkan setiap kami umat-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama pada pagi hari ini, yang akan diberitakan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Kita menyambut akan firman Tuhan dengan pujian Yesus kekuatanku, dan saya mengajak akan umat Tuhan untuk berdiri. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Yesus kekuatan di hidupku.
Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan adalah juru selamat kami. Engkau adalah sahabat yang sejati bagi kami. Sehingga oleh kemurahan-Mu pagi ini, kami sekalian ada sebagaimana adanya dalam persekutuan menyembah dan memuliakan Engkau. Kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama mengerti sabda-Mu, dan kami boleh terapkan dalam seluruh laku langkah kehidupan ini. Singkapkanlah rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Karena sesungguhnya kami sekalian telah siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Selamat bersama-sama menikmati akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Terlebih selamat merayakan akan Paskah di bulan ini. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini, saya telah pilih dari surat pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Dari ayat pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar di bawah tema kebangkitan Yesus mendatangkan pembaharuan. Kebangkitan Yesus mendatangkan pembaharuan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan pagi ini menegaskan suatu ungkapan, yaitu benar bahwa Kristus telah dibangkitkan. Mengapa Rasul Paulus merasa perlu untuk menekankan kebenaran ini? Alasannya adalah untuk menjawab berita-berita dari beberapa kelompok orang yang berusaha untuk menghalangi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri orang. Dan itu berita yang berkembang saat itu. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Matius pasal 28, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 dicatat mengenai kebohongan yang dilakukan oleh mahkamah agama, yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada penjaga-penjaga untuk menyebarkan berita-berita bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Ayat 15 mencatat bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang diperintahkan kepada mereka. Yang pasti bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu kebenaran. Banyak orang berusaha memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan Yesus ini.
dengan menyebarkan berita-berita palsu. Ada juga yang menyebarkan berita palsu bahwa ketika Yesus dikuburkan, sebetulnya belum benar-benar mati, hanya mati suri, sehingga malam-malam Yesus bangun lalu melarikan diri. Berita bohong yang lain adalah dengan menyebarkan fitnah bahwa sebenarnya memang Yesus tidak mati. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengan wajah Yesus. Jadi ketika sudah terdengar kabar bahwa Yesus sedang dikejar untuk ditangkap dan disalibkan, Yesus bertanya kepada para muridnya, adakah di antara kalian yang mau membantu aku dengan menukarkan wajah kalian dengan wajah saya? Dalam ajaran itu mereka menyatakan bahwa salah seorang murid yang bernama Yudas menyatakan kesediaannya. Dan jadilah akhirnya Yudas yang ditangkap dan disalibkan, sedangkan Yesus yang sudah berubah wajah tidak ditangkap. Ajaran ini sangat tidak benar, karena Yesus kita bukan pribadi yang demikian. Dia yang kita rayakan kebangkitannya di bulan ini adalah Allah yang bertanggung jawab dan tidak akan mengorbankan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yesus adalah Allah yang setia. Yesus membela kita, sekalipun salib Golgota adalah harga yang harus dibayar. Lalu bagaimana bukti sejarah menguatkan fakta bahwa penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah suatu fakta sejarah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyaksikan sendiri, menyebutkan sendiri adanya kebangkitan dan kematian Yesus jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Ayub dalam pasal 19 ayat 15 menulis, Ayub katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan peristiwa yang akan dialaminya di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya ada di Galilea, ia berkata kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kesaksian para murid dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari bukti inilah jelas bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah suatu fakta sejarah, fakta teologis, dan suatu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan oleh apapun dan siapapun. Kalau begitu, pembaharuan apa yang ada di balik kebangkitan Yesus? Pembaharuan yang ada di balik kebangkitan Yesus yang pertama adalah kebangkitan Yesus membangkitkan iman. Kebangkitan Yesus membangkitkan iman. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa karena kematian Yesus, banyak murid-murid Yesus yang mulai goyah imannya. Bahkan ada yang kembali ke tempat asalnya, kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Tetapi kebangkitan Yesus akhirnya memulihkan iman mereka. Yang tadinya iman mereka mulai goyah, kini bangkit kembali. Dan mereka dengan sukacita terus berkumpul dan memuliakan Allah. Kita tahu bahwa Thomas yang tidak percaya kepada kesaksian murid bahwa Yesus telah bangkit dan dia telah menampakkan diri kepada mereka, akhirnya juga menjadi percaya. Yohanes pasal 20 ayat 29, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin terkadang dalam perjalanan kehidupan rohani kita, banyak kali iman kita goyah,
karena berbagai situasi. Tetapi mari kita mengambil makna dari kebangkitan Yesus bahwa kebangkitannya mendatangkan pembaharuan, yaitu membangkitkan iman di tengah persoalan yang berat sekalipun dan menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Kata percaya di sini menunjuk kepada beberapa arti. 1. Percaya menunjuk kepada adanya kepastian. Tuhan itu pasti, janjinya pasti, tidak pernah berubah, dan Dia pasti menggenapi janjinya kepada kita. Percaya menunjuk kepada adanya kebergantungan dan penyerahan secara total kepada Allah. Dia yang bisa kita andalkan dalam semua area kehidupan kita. Dan setiap kehidupan yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Percaya menunjuk kepada adanya kesetiaan. Tuhan itu setia, sehingga dalam kesetiaannya Dia pasti menggenapi janji-janjinya dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika saya dan Bapak Ibu berkata saya percaya kepada Yesus, maka kita harus buktikan dengan kesetiaan kita dalam mengikut dan mengiring Dia. Kalau saya dan Bapak Ibu berkata saya percaya Yesus, itu berarti percaya menunjuk kepada adanya ketaatan. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Di dalamnya ada janji, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada aturan yang harus kita taati. Jadi kalau kita katakan saya percaya Yesus, itu berarti kita harus buktikan dengan ketaatan kita kepadanya. Ketika kita taat kepada firman-Nya, maka Dia pasti akan menolong kehidupan kita. Kebangkitan Yesus membangkitkan iman. Dan dengan iman kita katakan saya percaya kepada Yesus. Itu berarti bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita punya kepastian di dalam Tuhan. Kita harus yakini bahwa Tuhan itu pasti, janjinya pasti, dan Dia tidak pernah berubah. Kita harus mengatakan, saya percaya bahwa kita akan tunjukkan dengan punya kebergantungan dan penyerahan total kepada Tuhan. Kita akan tunjukkan dengan adanya kesetiaan kita kepadanya, dan tunjukkanlah dengan ketaatan kita kepadanya. Maka dengan merayakan Paskah, sekalipun dalam suasana yang tidak menentu, saya dan Bapak Ibu akan bangkit iman kita, karena kita tahu bahwa Allah kita hidup. Yang kedua, pembaharuan di balik kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus membangkitkan keberanian untuk mengalahkan ketakutan. Kebangkitan Yesus membangkitkan keberanian untuk mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus yang semula dikenal sebagai murid Kristus yang gagah berani, tetapi ketika Yesus mati dia menjadi penakut, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi bersyukur karena kuasa kebangkitan Yesus, akhirnya ketakutan dan keberaniannya kembali dipulihkan. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, mereka dengan penuh keberanian memberitakan Yesus kepada semua orang. Biarlah kebangkitan Yesus yang kita rayakan akan memberi semangat dan keberanian untuk memberitakan Yesus dimanapun kita berada, sehingga semakin banyak orang percaya kepadanya. Pembaharuan di balik kebangkitan Yesus adalah yang ketiga. Kebangkitan Yesus mendatangkan harapan yang pasti bagi masa depan kita. Kebangkitan Yesus mendatangkan harapan yang pasti bagi masa depan kita. Coba kita memperhatikan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11.
Sungguh jelas di situ ada masa depan saya dan Bapak Ibu, yaitu sorga yang kekal. Sorga sebagai tempat peristirahatan abadi bagi orang yang percaya kepadanya. Sorga bukan buatan tangan manusia. Betapa seringnya manusia kecewa dengan keadaan di bumi ini. Kecewa dengan sakit penyakit yang selalu dialami. Kecewa dengan kegagalan yang dialami. Kecewa dengan kekalahan. Kecewa dengan situasi yang tidak mengenakkan dan lain sebagainya. Dan dengan keadaan-keadaan itu membuat manusia merindukan suatu tempat yang nyaman. Merindukan suatu tempat untuk bisa terhindar dari segala sesuatu yang akan merongrong diri mereka. Tempat yang kekal dan tenang adalah tempat yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di sanalah terdapat kekekalan dan pengharapan Kristen bertumpu. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang suatu hal yang pasti bagi kebangkitan kita. Dengan Yesus bangkit memberikan jaminan bagi kita sekalian bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, kita pun akan dibangkitkan dan kita akan dibawa ke tempat di mana Yesus berada sekarang, yaitu di sorga. Inilah masa depan dan pengharapan yang pasti bagi kita sekalian. Dengan kenaikannya, dengan kemenangan dan kemuliaannya, menjadi kepastian bagi kita sekalian yang sungguh percaya kepadanya. Yesus akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat di mana dia berada, yaitu surga. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita sedang hidup di dalam dunia di mana situasi dunia sekarang tidak menentu. Setiap harinya, setiap bulannya, setiap minggunya selalu berubah-ubah. Dan kalau kita melihat ke depan dan hari kemarin, dari hari ke hari mungkin akan semakin memburuk. Namun dengan kebangkitan Yesus membawa saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus untuk tidak takut, untuk tidak cemas. Karena itu, jadikan Yesus pusat pengharapan kita. Kenapa kita tidak perlu dikuasai dengan kecemasan dan ketakutan di dunia ini? Karena kita yakin bahwa pengharapan yang pasti di dalam Kristus bagi masa depan kita. Dunia di mana kita ada saat ini akan kita tinggalkan dan kita akan ada di sorga. Diam bersama dengan Yesus, di mana akan ada kebahagiaan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, hiduplah dalam pembaharuan yang dibawa oleh Paskah. Kuatlah dalam iman, milikilah kepastian, kesetiaan, dan ketaatan. Tetaplah semangat, berani demi kebenaran. Pegang teguh pengharapan yang telah kita miliki, supaya dengan merayakan Paskah di tahun ini akan bukti nyata bagi kita kuasa kebangkitan Kristus kita rasakan dalam hidup kita, dan kita akan hidup dalam pembaharuan. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Engkau yang telah menyelamatkan kami. Dengan kuasa kebangkitan-Mu akan menjadi jaminan bagi kami umat-Mu, bahwa Engkau akan membangkitkan iman kami ketika kami lemah, menguatkan kami ketika kami sakit, memampukan kami untuk terus mempercayai Engkau, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau pasti menyertai kami dan memberkati kami. Dengan kebangkitan-Mu akan membuat kami untuk semakin lebih memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu akan membuat kami untuk hidup dalam pengenalan lebih dalam akan Engkau. Dengan kebangkitan-Mu akan membawa pembaharuan dalam hidup kami untuk memiliki kesetiaan, ketaatan, tetap berpegang teguh kepada Engkau,
tidak akan takut dengan situasi yang ada, tetapi kami akan menjadikan Engkau pusat kehidupan kami, sandaran kehidupan kami, karena Engkau menjamin ada masa depan yang cemerlang bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu. Mampukanlah kami menjadi umat pemercaya yang selalu hidup takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama yang telah disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita pakai menapaki kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, yang Tuhan masih izinkan kita boleh jalani untuk berkarya bagi Dia yang telah bangkit bagi kita semua. Kita akan memberikan akan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai pengenalan pundi yang pertama, pundi merah untuk perpuluhan, pundi hitam kolekte ibadah, pundi biru dana kas lokal pelayanan, dan pundi coklat untuk dana duka Pendeta Petrus Tulak Lambe, dan pengadaan kotak pembangunan, pengadaan musik, dan dana sarana prasarana. Mengiringi akan persembahan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah tahta dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta guru menimpahnya. Tetap teguh kasihnya sungguh tak terduga, anugerah yang tebuskan tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Persembahan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, di mana saat ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bahkan melalui kesempatan hari ini umat-Mu dapat bersama-sama membawa persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati persembahan umat-Mu ini sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, berkati terus jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, bahkan dalam kehidupan beriman mereka kepada Tuhan, sehingga apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, sungguh-sungguh membawa berkat dalam kehidupan mereka untuk mereka pakai memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kelanjutan ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri akan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini, dan kita menerima akan doa berkat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH, dan kita mengangkat pujian kita yang mengatakan, di hidupku ku ada sobat yang setia, dan saya mengajak akan umat Tuhan untuk berdiri.
yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya lewat persekutuan kita bersama-sama, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kita akan mendengarkan akan informasi gereja satu minggu ke depan. Yang pertama, Jumat 16 April 2021, ibadah persekutuan doa di gereja dimulai pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Kedua, Sabtu 17 April 2021, ibadah persekutuan kaum wanita di gereja
dimulai pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Minggu 18 April 2021, ibadah umum pertama pukul 6.30 WITA, ibadah umum kedua pukul 10.00 WITA, ibadah umum daring via YouTube Gereja KBI Jemaat Balang Bodong. Ibadah remaja dimulai pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Dan ibadah daring sekolah minggu via YouTube Gereja KBI Jemaat Balang Bodong. Minggu depan akan dijalankan tangguh keempat untuk dana pensiun Bapak Pendeta Joni Jaba STH. Bagi anggota jemaat yang belum mendapatkan amplop perjanjian iman dan rindu mendukung pembangunan gedung gereja KBI Jemaat Balang Bodong dalam bentuk perjanjian iman, dapat menghubungi panitia pembangunan seksi dana Saudari Feni dan Saudari Rita Remak. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Sebagai kado terindah dalam firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 62 ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak akan jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.